Dengar, ini sudah cukup. Hentikan drama ini sekarang. Ayo bangun. Ayo bangun. Bangun. Kau bisa melakukannya. Kau berjanji padaku akan mendampingiku selamanya. Aku tidak bisa melepaskanmu. Kenapa kau kembali ke dalam hidupku? Kalau ternyata kau akan meninggalkanku selamanya. Kenapa kau memperbaiki hubungan kita yang rusak? Kakak, Ayo bicaralah. kakak, sudahlah. Cintamu yang besar untukku telah mengubahku menjadi orang yang penyayang. Dengar, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja seperti ini, Punam. Kau selalu saja memikirkan orang lain, tidak pernah memikirkanku. Apa kau bisa memikirkanku sekali saja? Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Bagaimana aku bisa hidup? Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Dengar, aku akan katakan untuk yang terakhir kalinya, dan aku tidak akan mengulanginya lagi, Punam. Kalau aku marah, apa kau akan bangun? Baiklah, kalau begitu, aku akan benturkan kepalaku di lantai. Aku akan bunuh diri. Karena hidupku tidak ada artinya tanpamu, Punam. Punam, kau berbohong padaku. Kau sudah berjanji. Dan kau melanggarnya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dokter! Punam, Suster, beri suntikan. Cek nadinya. ini sebuah keajaiban. Kau membuatku yang tidak percaya pada Tuhan, sekarang mulai percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah mengembalikan Punam padaku.
Bindia, aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Sebenarnya, aku sangat tidak beruntung. Aku tidak bisa hidup bersamamu atau mati bersamamu. Aku sudah didorong dari tebing. Tapi aku lolos dari kematian. Bagaimana aku bisa mati? Aku belum memenuhi janjiku untuk menemukan pembunuhmu. Aku datang ke Begusarai untuk memenuhi janjiku. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk menghukum penjahat itu. Dan itu pasti. Banu, Kenapa semuanya diam saja, Ibu? Harusnya kita bahagia karena Bibi Bindia masih hidup. Bukankah ini berita baik bahwa Bibi Bindia telah kembali? iya sayang, kabar yang sangat baik. Tapi Maya, aku tidak bisa percaya. Aku tidak percaya kau mengatakan hal itu. Untuk apa? Bibi Bindia, untuk kejahatan, untuk kegilaan. Jadi apa artinya Bibi Bindia? Bibi yang gila. Ini yang seharusnya kau ajarkan. Mitiles, kenapa kau mempengaruhi Sony untuk melawan Bindia? anak-anak pasti sudah biasa dengan hal itu. Lagi pula rasa benci dalam dirinya sangat besar. Dan rasa benci itu sudah membuatnya membunuh saudaranya sendiri, Priom. Bindia, kau punya perbedaan dengan kami. Jangan libatkan Sony dalam hal ini. Ini bukan salahnya. Dan ini belum berakhir. Kondisi keluarga Takur saat ini aneh. Apapun keputusannya pasti menguntungkan bagiku. Kau bisa melakukan apapun. Apapun yang kau pikirkan. Tidak peduli itu benar ataupun salah. Dan kalau aku ingin melakukan sesuatu, aku bahkan tidak diizinkan. Sangat tidak adil, bukan? Itulah sebabnya aku tidak suka kepura-puraanmu. Aku juga tidak suka cara bicaramu. Haria, pergi ke dapur dan bawakan sepiring penuh cabai yang masih segar. Aku akan menghukummu kalau kau tidak menuruti perintahku. Cepat. Taruh piring itu di depan nenek Sairabano. Dan sekarang nenek akan memakan semua cabai itu satu persatu. Bindia, aku tidak akan melakukannya untuk membuatmu terhibur.
Baiklah, jangan lakukan. Terserah saja, Nenek. Tapi kalau kau tidak memakan cabai itu, maka Sony yang harus memakannya. Susma, berikan cabai itu kepada Sony. Bindia, apa yang kau lakukan? Apa yang sudah anakku lakukan padamu? Bagaimana lagi, Maya Takur? Seorang anak harus membayar dosa orang tuanya. Lagi pula siapa yang lebih memahami semua hal ini daripada nenek? Dulu dia pernah melakukan kejahatan. Coba ingat, Nenek. Apa kau tidak pernah membunuh ayah seorang anak saat merampoknya? Kau sudah membuatnya tunawisma dan kau merampas kebahagiaannya. Semua kau rebut dari anak itu. Inilah yang mereka lalui. Kau harus merasakannya juga. Kau harus mengalami yang dialami anak-anak itu. Cepat. Ambil piringnya dan makan cabai itu. Jangan satu pun ditinggalkan. Tidak boleh ada yang tersisa. Beritahu aku kalau kau tidak ingin memakannya. Biar Sony yang memakannya. Hei! Sudah cukup omong kosongmu. Cukup. Kenapa nenek masih mendengarkan dia? Dia itu bukan siapa-siapa. Mitiles. Maya, antarkan Sony ke kamarnya. Kakak, jangan kau makan. Ibu, tolong apa itu? Kenapa ibu makan cabai itu? Ibu, jangan. Dengar, Bindia. Ada apa denganmu? Tolong hentikan, Bindia. Ibu sedang sakit. Kau lihat sendiri kan keadaannya? Tekanan darah ibu sekarang sedang naik. Kita harus membawanya ke rumah sakit, Bindia. Lalu kenapa? Apa? Aku yakin dia tidak akan mati karena memakannya. Tapi aku sangat sulit saat melawan arus sungai waktu itu. Dan dia memilih untuk diam. Dia diam saja saat Priom menjadi sasaran ketidakadilan. Dia diam saja saat aku dipermalukan di depan semua orang. Karena sampai sekarang dia tetap diam. Dia harus menghabiskan semua cabai itu tanpa bersuara. Cepat makan! Habiskan. Hentikan!
Singkirkan itu. Selamat datang, Banu. Kau datang tepat waktu. Sepertinya penduduk Begusarai belum cukup membuatnya babak belur. Jadi kita harus memukulinya. Banu, antarkan dia ke kamarnya di sana. Minggirlah, apa aku harus menembakmu? Berani sekali kau. Banu, Jadi penari ini sudah bertekad untuk mati di tanganku. kau benar sekali. Aku adalah seorang penari. Tapi hari ini aku tidak akan menari. Aku yang akan membuatmu menari. Sony, Sony sayang, ikut dengannya. Ikut dengan paman ya. Dia akan membelikanmu es krim. Bawa dia ke kamar kita. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Kalau keluarganya mulai merindukannya, aku akan menyuruhnya untuk mengirimkan fotonya padamu. Hei, aku akan menghabisimu sekarang juga. Apabila kau membawa anakku pergi. Sebaiknya tutup mulutmu. Lepaskan dia! Kau! Aku pikir kau harus diam, Mitiles. Jika kau sampai bicara lagi, aku tidak akan segan untuk menembakmu. Ada apa? Apa hanya itu yang kau punya? Kau sangat mencintai dirimu sendiri. Sampai membiarkan anakmu. Susma, bawa gadis ini pergi dan bacakan cerita. Sony! Aku harap kau masih ingat kamar ini. Ini adalah kamar yang sama. Saat kau memukuliku dengan ikat pinggangmu. Hari ini di kamar ini juga, aku akan menghancurkan kesombonganmu itu. Dengan menggunakan ikat pinggangmu.
Mulai saat ini, aku ingin kau selalu menutup mulutmu dan jangan coba-coba menghentikanku. Tetapi hari ini kau boleh membuka mulutmu hanya untuk berteriak. Berteriaklah sesukamu. Karena hari ini aku tidak akan memaafkanmu. Ya Tuhan, kau kenapa? Biar aku obati lukamu dulu ya. Hapus air matamu. Jangan menangis. Cukup, Mitiles. Ini adalah kesalahan kita. Bindia datang ke sini untuk balas dendam. Karena cintanya pada Priom sudah menghentikannya untuk melakukan hal itu. Kita sudah merampas kebahagiaannya. Kita sudah berlaku tidak adil padanya dan membuatnya membenci kita. Seorang wanita sangat mengetahui cara mencintai dan juga membenci Mitiles. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Bindia. Jangan. Kau mau apa? Aku ingin duduk. Aku lelah berbaring, Laka. Dokter bilang lukamu sangat dalam. Kau harus istirahat. Tetaplah berbaring. Kau akan segera sembuh. Ingat kata dokter. Ayolah, Tidak. aku mohon. Permisi, tolong tebus obat ini. Terima kasih. Gudi. Biar aku yang menebusnya. Tidak, biar aku saja. Kau harus berada di sampingnya setiap saat. Oh ya, sejak kau di sini, keadaannya semakin membaik. Selama di sini kau tidak merawat dirimu. Apa salahku?
Kau sedang menghukumi Tiles atau dirimu sendiri? Kau sudah melukai tanganmu. Kau tidak perlu seperti ini. Luka ini tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit yang diberikan Mitiles. Rasa sakit sembuh dengan membuatnya tenang, bukan dengan menyakiti. Kau tahu aku dapat melakukan apapun dan membunuh siapapun demi dirimu. Tinggal kau katakan saja. Aku akan membunuh mereka semua yang telah mengganggumu. Aku tidak ingin kau melakukannya. Aku hanya ingin beberapa dari mereka yang mati. Tapi sebelumnya, aku ingin mereka menderita. Aku tidak akan memaafkan mereka dengan mudah. Mereka harus mati dengan perlahan. Mereka selalu memanggilku penari. Besok kau akan lihat. Di rumah itu akan ada kejadian mengerikan yang tidak bisa dibayangkan siapapun. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Sudah larut, kenapa kau masih belum tidur juga? Apa kau terlalu banyak makan? Aku tidak bisa menghubungi Punam, Lakan, atau Gudi. Aku mengkhawatirkan mereka, Reka. Kau tidak usah khawatir. Tidak akan ada yang bisa menyakiti Lakan. Hah, Kenapa kau bicara begitu? tentu saja. Apa kau tahu? Bibi hanya menyukaiku di antara keluarga yang lain. Dia selalu membela Lakan. Jadi kau tidak usah khawatir. Sebaiknya kau tidur saja. Ini sudah malam. Ayo. Kau tidak punya perasaan. Sekarang aku pikir kau juga buta. Kau tidak sadar Bindia ada di sini. Dia datang ke sini untuk membalas dendam kepada kita. Dia tidak akan memaafkan siapapun walaupun sudah meminta maaf. Bagaimanapun caranya, aku harus mencari tahu di mana Lakan berada. Aku harus mencarinya. Luar biasa. Kita sedang menghadapi kemarahan Bindia. Dan ternyata dia ada di sini. Berhenti di situ, Ibu. Aku menyambut Ibu di rumah Ibu sendiri. Semoga kau diberkati. Ayo masuk. Apa kau ini tidak sadar? Kau tidak diinginkan di rumah kami. Lalu kenapa kau menyambutnya? Aku bisa membunuhmu sekarang atas apa yang telah kau lakukan. Tapi bersyukurlah bahwa perasaanku sedang bagus. Ibuku ada di rumah, jadi aku tidak ingin merusak suasana ini.
Makanya aku memaafkanmu. Karena kau menyambutku di rumah ini, kau tidak lebih dari seorang pembantu di sini. Seorang pembantu harus mematuhi majikannya. Kau mengerti? Kau memanggilku penari. Kau bilang ini rumah dan bukan klub menari. Itu benar kan? Jadi sekarang, aku akan mengubah rumah ini menjadi klub menari. Aku akan mengubah rumah ini seperti klub menari. Kau harus menjadi saksi bagaimana rumah ini menjadi klub malam. Kau harus melihat itu. Oi kalian! Ubah rumah ini menjadi klub menari. Kalian semua tidak suka aku seorang penari. Tapi kalian lupa bahwa wanita sepertiku harus melakukan ini karena Takur sangat menyukainya. Meski begitu, kenapa kau membenciku? Kau pernah bilang apa? Aku ini seorang penari, bukan? Sekarang aku akan mengubah rumah ini menjadi klub menari. Semua wanita harus menari. Tidak terkecuali nenek. Dan kau harus mewujudkannya. Bindia! Jangan berteriak. Kau sudah kuberikan tugas. Kalau kau mencoba melawanku, aku akan membuatmu menari di sini sekarang juga. Jadi sebaiknya kau diam dan lihat saja. Kenapa kau bodoh sekali, Mitiles? Lihat ke sana. Ibu, tolong! Ayah, tolong! Pintu? Ibu, tolong! Ayah, tolong! Bindia, kami akan mematuhimu. Tapi jangan sakiti anak-anak. Ibu, ibu! Baiklah. Mulailah pertunjukannya. Bindia, aku akan menyiapkan minuman untuk mereka. Itu pun kalau kau tidak keberatan. Kau tidak perlu melakukannya. Kau pakailah ini. Kakak, kita baru saja sampai rumah. Mengapa kakak memintaku untuk kembali? Aku ingin ikut dengan kalian. Dengar Gudi, jangan membantahku. Keadaan di rumah saat ini sedang tidak bagus. Kau pergilah dari sini sekarang. Aku akan datang menjemputmu ketika situasi sudah aman. Aku mohon, jangan berdebat denganku. Gudi, yang dikatakan Lakan itu benar. Arun,
Kau tunggu di sini. Aku akan periksa ke dalam dulu. Memeriksa apa? Ini adalah rumah kita. Kita akan masuk bersama. Sebelum pertunjukannya berakhir, tidak boleh ada yang pergi. Hentikan semua ini! Tunggu, kau mau pergi kemana? Hei! Hei! Banu, lepaskan dia. Lepaskan dia, Banu. Bindia, tapi... Cepat lepaskan dia. Jelaskan padaku, Bindia. Kenapa kau lakukan semua ini? Apa kau senang melihat keluargamu menari di depan mereka? Apa Punam dan aku menyetujui tindakanmu ini? Ini adalah keluargamu juga. Benarkah? Ini keluargaku? Kau menyebut ini keluarga? Mereka memperlakukanku seperti binatang setelah kematian suamiku. Kau anggap itu keluarga? Mereka bukan keluargaku. Mereka hanya keluarga Thakur. Dan keluarga Thakur tidak peduli pada orang lain. Aku tidak percaya padamu. Apa mereka harus diampuni? Kau pikir mereka tidak bersalah? Mereka tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Mereka tidak adil pada semua orang. Mereka juga tidak adil padamu. Pulan Thakur menganggap ayahmu bukan saudaranya, tetapi hanya sebagai pembantu. Dia membuat keluargamu memohon hanya untuk hal kecil. Kenapa kau patuh pada mereka? Kalau kau ingin melawan mereka, bergabunglah denganku. Lakan, ayo kita saling bantu. Dengarkan dulu yang ingin kukatakan. Tadi kau bicara tentang kesetiaan. Kalau begitu aku akan memberitahumu sesuatu. Untuk menjaga kesetiaan dan menjadi setia pada seseorang, kau harus mempercayainya. Apa maksudmu? Maksudku, apapun yang kakek lakukan padamu adalah kesalahan. Kesalahan besar. Tapi apa yang sedang kau lakukan pada mereka? Apa tindakan yang kau lakukan ini menurutmu benar? Ayo jawab. Kau ini membenci kakek. Sekarang coba kau lihat dirimu sendiri. Apa bedanya antara kalian berdua? Kami para pria di keluarga ini
telah membuat para wanita menderita. Sekarang kau juga mulai melakukannya. Sudah cukup. Ini sudah cukup. Hentikan semua drama ini. Ayo, kita pergi, Nek. Aku tidak sependapat denganmu, Lakan. Siapapun yang mencoba menghentikanku untuk balas dendam, aku akan membunuhnya. Jangan, Bindia. Tolong hentikan pertumpahan darah ini. Sekarang anakmu akan membayar dosa-dosamu. Mereka tidak akan diberikan makanan dan juga minuman selama 3 hari. Kau harus menurut perintahku. Jangan menangis. Kalian akan segera keluar dari sini. Ayo makan dulu. Kau dan keluargamu sudah membuat banyak orang menjadi miskin. Sekarang giliranmu. Apa kau tidak malu mengemis atas nama anak-anak? Kenapa kau melahirkan seorang anak apabila kau tidak dapat memberinya makan? Nenek Saira! Ada apa, Maya? Nenek Coti, apakah nenek melihat Nenek Saira? Kakak Saira, Nenek,